kita akan melihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25, saudara ya. Roma 8 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita boleh baca sama-sama, yaitu sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, kan gitu. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Jadi kemerdekaan yang kedua, saya bisa memberikan kepada saudara, yaitu kemerdekaan atau merdeka dari ketidakmampuan. Ya, banyak orang bilang begini, nggak mampu, nggak bisa. Saya mau tambahkan, mungkin nggak mau. Ya, iya saya nggak mampu. Iya, Abednego tidak akan pernah mampu untuk mengusir sakit penyakit itu. Tetapi apakah di dalam kehidupan Abednego memiliki kemauan untuk sembuh? Ini perbedaannya, sudah. Mau nggak ditolong, mau nggak diberkati. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, Roma 8 ayat 24, kita ini diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya. Ini akan menjadi ayat yang penting bagi kita. Coba kita lihat ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 katakan begini, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Tetapi dalam pengharapan, ya, kepada siapa? Kepada kehendak Dia, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Akan dimerdekakan, gitu ya. Nah, Tuhan memerdekakan kita, tapi unsur yang penting juga yang harus saya dan Anda ketahui adalah saya dan Anda tidak akan pernah mampu memang masuk di dalam kemerdekaan perbudakan kebinasaan itu. Tetapi Tuhan yang memampukan, gitu ya. Jadi merdeka dari ketidakmampuan. Ya, banyak orang seringkali bilang, oh saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak dapat, saya nggak bisa mencapainya gitu. Siapa bilang? Kalau di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan di dalam ketidakmampuan. Jangan lagi bilang, oh saya tidak bisa pernah keluar dari rumah kos ini, keluar dari rumah kontrakan ini. Anda yang sedang mengotak-ngotakkan, Anda yang sedang membata-batasi, yaitu kuasa Tuhan. Dia yang memerdekakan, bukan kita. Dia yang memerdekakan. Pertanyaannya sekarang adalah, mau nggak dimerdekakan? Jangan terus hidup di situ. Jangan hidup terus di dalam keputusasaan itu. Selalu putus asa. Selalu, nah ini yang saya bilang nyinyir gitu. Ya, memang kita nggak mampu sih, tapi Tuhan yang memampukan kita, Dia yang memerdekakan kita dari ketidakmampuan. Siapa yang bisa menyembuhkan autoimun? Siapa yang bisa menyembuhkan kanker? Siapa yang bisa menyembuhkan jantung ya, yang kadang-kadang sudah semakin lama semakin parah? Siapa yang bisa menyembuhkan gagal ginjal? Siapa yang bisa? Dokter aja cuma bilang harus minum ini, jaga makanan, jaga kesehatan. Tapi ujung-ujungnya sudah, saya bisa melihat ada begitu banyak orang yang diserang dan terserang oleh penyakit, oleh ketidakmampuan untuk melewati, bahkan untuk mengatasi itu. Tetapi Tuhanlah yang telah memerdekakan kita dari ketidakmampuan. Pertanyaannya adalah, mau nggak? Nah, kalau kita mau, kita bisa kerjasama dengan Tuhan. Kalau kita penyakit gula, ya kita kurangi gula, kan gitu. Mau nggak? Kalau kita jantung atau kita mungkin darah tinggi, kurangi garam. Kalau jantung mungkin lemak-lemak, gitu. Mau apa tidak? Tapi selalu bilang, oh darah Yesus yang aku tidak akan pernah takut mati. Dari sana kita bisa melihat bahwa orang ini sebetulnya tidak mau untuk keluar dari ketidakmampuan. Itu. Hidupnya dipenuhi oleh kedagingan demi kedagingan. Ya. Oleh emosi, marah, mau menang sendiri, sombong. Ya, padahal dia adalah orang yang tidak mampu. Ya. Sehingga akhirnya bisanya hanya protes Tuhan, protes manusia, protes Tuhan, protes manusia, menyesali dirinya sendiri. Kenapa gue hidup begini, kenapa begitu? Kalau lihat orang lain diberkati, marah. Lihat orang diberkati, kecewa. Lihat orang diberkati, sakit hati.
Kenapa demikian? Karena memang nggak mampu. Ya. Sedangkan Tuhan katakan Dia yang akan mengeluarkan kita dari ketidakmampuan itu. Oleh sebab itu ayat 24 katakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, kan gitu. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita akan menantikannya dengan tekun. Nah, kalau kita bertekun, pasti di situ ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul, saudara. Oleh sebab itu, kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Betul nggak? Hari ini kita nggak sembuh, ya begitu, kita berharap di situ. Tapi jangan tolak ukur kita karena ketidaksembuhan itu. Artinya kita tidak mampu untuk keluar, bahkan kita adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah dimerdekakan, tetapi tidak mau terima kemerdekaan itu dan tidak isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang benar dan baik yang datangnya dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan iman, Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita, kepada saya dan Anda. Kenapa kita nggak mau pakai? Wah, nanti kita kalah. Ya, kau yang bilang begitu. Tuhan sudah memenangkannya terlebih dahulu. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Sebelum kita berperang, Tuhan yang sudah berperang ganti kita. Gimana dengan itu? Nah, hari ini saya yakin dan percaya. Sama seperti Abednego yang menerima kesembuhan dari Tuhan. Dia mau. Tadi kan kita dengar sedikit. Dari lantai bawah dia harus pakai tongkat untuk jalan. Dia buat, dia bikin itu tongkat. Dia pakai itu tongkat. Tapi kalau dia ada di bawah saja dan tidak pernah mau belajar, naik ke atas, naik ke bawah, berarti dia adalah orang pribadi atau seseorang yang pribadinya sendiri tidak mau disembuhkan. Dan orang yang tidak mau disembuhkan artinya orang yang tidak mau dimerdekakan. Kemerdekaan yang kedua, selain dari kemerdekaan yang pertama yaitu penghukuman, kemerdekaan yang kedua bicara tentang kemerdekaan dari ketidakmampuan. Yesus memerdekakan kita dari ketidakmampuan, dari tidak bisa beri apa-apa. Tuhan katakan, aku memberikan engkau hidup, aku datang untuk memberikan hidup, bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpah. Berarti Yesus memerdekakan kita dari ketidakmampuan. Jangan lagi bicara seperti Yudas, ya, karena dia tidak mampu keluar dari roh iri, dia tidak mampu keluar dari roh mencuri, sehingga akhirnya dia selalu tuduh orang lain. Sesungguhnya dia bisa melakukan, asalkan dia mau melakukan itu. Jangan kita lihat karena kita tidak bisa, tapi lebih lagi kita naik. Apakah kita mau melakukannya? Mau hidup dalam ketaatan? Mau hidup di dalam rencana Tuhan? Bahkan dalam pengharapan yang hari ini kita belum lihat dan tidak. Keluarga saya selalu bilang, aduh, Papa kalau ngomong seolah-olah segala sesuatunya gampang, gitu. Saya bilang gini, bukan itu. Papa tahu karena bukan Papa sombong, tapi Papa tahu ada Tuhan. Kalau nggak bisa juga ada Tuhan. Kalau nggak mampu juga ada Tuhan. Cuman Papa mau. Papa mau pakai itu firman. Papa mau hidup dalam kehendak Tuhan. Itu aja sih. Ya. Papa mau hidup dalam ketaatan. Udah itu. Walaupun rasanya sulit, tapi menyertakan Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hiduplah dalam kemerdekaan ketidakmampuan. Karena Tuhan telah memerdekakan kita dari ketidakmampuan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.